Terima kasih kaum santri, pondok pesantren, para pengasuh pesantren sudah sangat siap menyambut kedatangan undang-undang pesantren yang disahkan oleh negara. Harapan saya kepada pemerintah tidak hanya sekedar bisa mengesahkan sebuah undang-undang, tetapi implementasi daripada undang-undang itu harus segera dilaksanakan. Dan itu sebuah komitmen pemimpin, sebuah komitmen pemerintah untuk tidak ada lagi membeda-bedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Karena semua itu menjadi tanggung jawab kewajiban negara. Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk kaum santri dan pondok pesantren di Jawa Timur pada khususnya. Halo Mbak Wara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng Aira. Dan kalau ngomongin soal undang-undang pesantren, ini ketika disahkan tuh banyak sekali kontra yang dibicarakan oleh masyarakat, terutama mulai dari implementasinya, terutama di Pulau Madura. Nah, saat ini Aira ditemani langsung oleh Bapak Ali Hadi Mustafa, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak Sugeng Rawuh di M Radio. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin, kalau ngomongin soal implementasinya, melihat kesiapan pesantren terutama di Madura, itu kan banyak pesantrennya. Nah, memanfaatkan peluang dari undang-undang yang telah disahkan itu pripun? Ya, jadi undang-undang yang disahkan oleh negara terkait pesantren ini sebuah terobosan yang cukup bagus ya. Tetapi kalau berbicara soal implementasi daripada undang-undang itu, hari ini belum bisa dikatakan berjalan secara efektif. Artinya mestinya lahirnya undang-undang itu dalam rangka mengakomodir berbagai macam kebutuhan santri dan pondok pesantren, dan itu sudah menjadi satu payung hukum. Tetapi sampai hari ini Mbak Aira, realisasi daripada undang-undang pesantren itu belum bisa dilaksanakan secara baik oleh pemerintah. Kalau bisa dilihat dari poin krusialnya nih Pak, kira-kira dari UU pesantren ini apa yang sering tidak dipahami, terutama oleh pengelola pesantrennya sendiri malah? Ya, kalau berbicara soal kesiapan pesantren menyambut lahirnya undang-undang pesantren itu, saya pikir mayoritas dunia pondok pesantren, para pengasuh pesantren, pemangku pondok pesantren sudah bisa dikatakan sangat siap. Tetapi apakah undang-undang ini akan berdampak positif terhadap perkembangan pondok pesantren? Nah, karenanya adanya undang-undang ini Mbak Aira tentu diharapkan menjadi sebuah kekuatan pesantren. Jadi negara tidak hanya bisa mengesahkan sebuah undang-undang, tetapi bagaimana undang-undang itu dapat dilaksanakan. Nah, itu dampaknya sampai hari ini belum maksimal ya. Jadi kalau berbicara soal kesiapan, saya pikir mayoritas pesantren di Jawa Timur khususnya ya, saya pikir sudah sangat siap. Wah, sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Kalau dari peran kolaborasi antar pemerintah daerahnya dengan DPRD-nya mungkin pripun? Itu undang-undang pesantren itu namanya undang-undang, Pak. Artinya berlaku secara nasional. Artinya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini tentu harus memperkuat, mendampingi, juga melaksanakan amanah yang ada di dalam undang-undang itu tadi. Tetapi peran besarnya undang-undang ini adalah pemerintah pusat, karena mereka yang mengesahkan. Betul, itu dia. Kalau soal koordinasi DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Kemenak dalam memastikan UU pesantren itu
terutama berjalan di Pulau Madura pripun, Pak? Berbicara soal koordinasi, DPRD Provinsi Jawa Timur saya pikir adalah salah satu DPRD tingkat provinsi yang paling awal menyambut lahirnya undang-undang pesantren. Wah, Salah satu contoh, DPRD Jawa Timur ini sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pondok pesantren. oh iya. Ya, jadi terjemahan daripada undang-undang pesantren Lanjut. itu maka dijabarkan melalui peraturan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini kan salah satu itikat baik Pemprov Jatim, Mbak Ira, Betul. terutama kawan-kawan di DPR. Begitu undang-undang pesantren itu lahir tahun 2020 kalau tidak salah, 2019 atau 2020, mohon maaf saya kalau salah. Maka tidak lama dari itu DPRD Provinsi Jawa Timur langsung membuat rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren. Dan hari ini sudah resmi menjadi peraturan daerah. Jadi undang-undangnya sudah ada, peraturan daerahnya sudah ada. Oh. Nah sekarang tinggal pemerintah ini, pusat dan daerah, mau tidak melaksanakan apa yang ada di dalam peraturan perundangan itu. Itu yang Ya, mungkin karena jadi- itu juga berkaitan dengan kemampuan biaya dan anggaran Betul, juga, Mbak Ira. anggarannya itu Iya. juga nanti pasti, aduh anggarannya kepotong lagi, apalagi masih Ya, efisiensi. ha-ha. Kalau melihat dari mungkin petinggi-petinggi seperti mungkin kiai, ustadz-ustazah, itu apakah ada gap dari pengasuh pesantren yang mungkin menganggap bahwa realitas dari UU pesantren itu belum bisa sebenarnya diimplementasikan ke pondok-pondok pesantren? Iya, belum bisa. Kenyataannya begitu. Undang-undangnya ada, peraturan daerahnya sudah oke, Betul. tapi eksekusinya belum. Wah, berarti di lapangannya ini zonk malah. Ya, belum berdampak lah. Ini sudah undang-undang pesantren sudah berumur berapa tahun, sampai hari ini juga belum efektif. Wah, kalau menurut jenengan mungkin ada program atau kebijakan yang bisa diimplementasikan di lapangan? Ya sebenarnya bukan tidak ada Mbak Ira, tetapi masih ini ya. Kalau kita lihat lembaga pendidikan formal, kemudian lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, Betul. ini belum sama ya. Artinya belum bisa seiras. ya selama ini pemerintah masih lebih fokus dan seakan-akan ya lebih mengutamakan pendidikan formal itu. Sementara yang non formal seperti di pondok-pondok pesantren, Oh. kemudian guru-guru ngaji, kiai-kiai kampung, ini malah agak jarang, agak sulit disentuh. Oh, kenapa Bapak? Ya itu tadi yang menurut saya merupakan satu tantangan juga ini buat pemerintah. Karena bagaimanapun tidak bisa kita beda-bedakan apakah ini pendidikan ini formal ataukah ini non formal. Toh semuanya berujung sama. Yang dididik itu semua juga anak-anak kita, putra-putri bangsa kita. Betul. Ya. Dan ini Mbak Ira, saya pikir di dunia pesantren itu para pengasuh pesantren, para ustadz, tenaga guru, ya tidak terlalu berharap sih sebenarnya dengan apa semacam honor lah, apalah begitu itu. Sekalipun mereka dikasih misalnya, ya tentu mereka bersyukur. Lebih kepada sebenarnya yang dibutuhkan pesantren hari ini adalah sarana prasarana, infrastruktur yang memadai, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian di pesantren ya iya. seperti yang kita lihat selama ini. Itu kan juga tugas negara itu. Betul. Kalau kita geser sedikit peran Komisi B dalam mengawasi atau mengawal isu kesejahteraan ini pripun, Bapak? Saya di Komisi E, memang Komisi E itu adalah salah satunya adalah kesejahteraan kesejahteraan rakyat Betul. di Kesra. Jadi ya sudah banyak sih sebenarnya program pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan kesejahteraan Betul. rakyat itu. Tetapi saya pikir kita juga terkendala dengan kemampuan APBD yang kita Betul. punya. Itu banyak hal-hal lain yang juga prioritas yang perlu ditangani oleh pemerintah. Itu selalu menjadi kendala utama.
Kalau di Niat baik ada, ikhtiar baik ada, Betul. tetapi sementara anggaran kan tidak dapat. Nah Ya, itu percuma dia. juga. Kalau ngomongin soal pesantren di Jawa Timur itu kan banyak sekali, Gudangnya, Jawa Timur ini gudangnya pesantren. terutama di Pulau Madura itu Nah, sangat banyak. Banyak sekali. Kesejahteraannya berarti belum memadai sampai saat ini. Ya kalau kesejahteraan yang datangnya dari pemerintah, ya belum. Jadi pesantren itu Mbak Ira, pesantren itu lebih banyak yang mandiri sebenarnya. Mengelola pesantren, Betul. sarana prasarana yang dibutuhkan, hasil gotong royong, swadaya dan seterusnya. Itu masih yang harusnya juga pemerintah yang bangun ya. Hari ini kan kita tahu yang pemerintah sering kita lihat bangun gedung-gedung sekolah formal ya. Betul. SDN yang rata-rata N itu negeri, Iya, betul. SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Sementara lembaga-lembaga sekolah non formal, lembaga-lembaga sekolah swasta Betul. itu masih jauh dari perhatian pemerintah. Wah, padahal akhirnya tuh pengen tanya tentang mungkin Jawa Timur ini bisa dibandingkan dengan provinsi lain terkait UU pesantren, terutama di Pulau Madura kan banyak tuh pesantren. Tapi izin Pak Aliyadi jangan dijawab dulu. Ya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Halo Empower, balik lagi masih bareng Aira dengan Pak Aliyadi. Kalau tadi kita ngomong terkait implementasi. Nah, saat ini Aira tuh pengen tanya Pak, dibandingkan dengan provinsi lain, apakah posisi Madura ini, terutama Madura ini kan paling banyak pesantrennya tuh, untuk menjalankan UU pesantren tuh bisa nggak dibandingkan dengan mungkin daerah-daerah lain atau provinsi lain malah? Jawa Timur gitu ya. Iya, enggak. Ya, Jawa Timur ini Mbak Ira memang di sini banyak pondok-pondok pesantren besar, pondok-pondok pesantren tua itu, ya termasuk di Madura. Nah, inilah tugas. Saya pikir kalau di Jawa Timur lumayan lebih baik mungkin dari daerah-daerah lain. Artinya perhatian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu sudah ada sentuhan kepada pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga pesantren yang non formal itu. Berarti sudah merangkul, sudah diawasi dengan seksama dengan pemerintah. Ya minimal niat baiknya sudah ada. Ya, kalau kita berbicara soal undang-undang itu tadi Mbak, itu mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Kalau sudah menjadi sebuah undang-undang, itu sudah menjadi satu keputusan. Artinya pemerintah wajib melaksanakan apa yang memang menjadi perintah di dalam undang-undang itu tadi. Gitu. Tetapi ya kendalanya balik lagi. Kendalanya soal anggaran itu tadi. Berarti anggarannya ini masih kurang malah. Padahal pesantren itu sudah mendapatkan porsi anggaran tertinggi, Mbak Ira. Wah, dipotong lagi. Bukan persoalan dipotong enggaknya. Ya, APBD kita selalu memberikan porsi terbesar kepada sektor pendidikan. Betul. Ya, kepada sektor pendidikan. Cuma di sini kan lebih khusus bahasa pendidikan ini kepada lembaga pendidikan yang formal. Nah, yang kita diskusikan ini kan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Betul, non formal. Non formal. Artinya apa? Undang-undangnya sudah ada, peraturan daerahnya sudah ada. Pesantren, dunia pesantren harusnya juga menjadi concern daripada pemerintah. Apakah itu infrastrukturnya, sarana prasarananya, termasuk juga kesejahteraan pesantren, para ustadz, para guru. Itu di dalam undang-undangnya sudah ada. Tetapi kenapa sampai hari ini tidak terlaksana dengan baik? Yaitu salah satunya adalah bukan karena pondok pesantren yang tidak siap, tetapi mungkin keuangannya ya yang belum memadai. Mungkin masih digunakan untuk hal-hal yang lebih urgent. Ya bisa jadi begitu, tetapi sebagai anak bangsa tentu saya optimis lah apa yang menjadi perintah di dalam undang-undang pesantren itu
tentu kita berharap sekali untuk sesegera dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau ngomongin soal kesejahteraan pesantrennya nih Pak, kendala utama terutama di pesantrennya sendiri itu untuk masuk ke dalam ekosistem usaha produktif pribon seperti mungkin pertanian, perikanan ataupun UMKM. Ya, sebagian sudah jalan itu. Tetapi pesantren itu Mbak Aira lebih banyak yang mandiri sebenarnya tanpa program pemerintah pun di sektor pertanian, perekonomian. Itu pesantren-pesantren tidak selalu menunggu program pemerintah. Buktinya hari ini banyak lembaga-lembaga pesantren di Jawa Timur khususnya yang sudah sukses berhasil membangun ekonomi dari pesantren. Kita geser sedikit ke mungkin OPD-nya nih Pak. Apakah antara OPD setempat di bidang pertanian atau perekonomian atau malah ke anggota DPRD-nya nih itu sudah bersinergi bersama? Sinergi ya. Jadi OPD itu ada program-program yang memang harusnya pesantren dan santri menjadi sasaran. Betul. Tetapi ya itu belum maksimal, belum. Kalau ngomongin soal ekonominya pesantren sendiri, tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak pesantren itu mandiri. Apakah kurang atau malah ya sudah cukup lah? Ya itu karena dia mandiri, jadi pesantren itu mengelola ekonominya sendiri tanpa ada bantuan pemerintah. Berarti kelilingnya di situ terus? Iya, dan itu banyak yang berhasil. Wah. Mereka itu membangun apakah itu namanya koperasi pesantren, kemudian soal simpan pinjam, pertokoan, itu yang murni lahir dari ide-ide pesantren tanpa ada bantuan modal dari luar, termasuk dari pemerintah. Mereka sudah jalan dan hari ini sudah banyak yang berhasil. Salah satu contoh misalnya pondok pesantren besar di Jawa Timur, pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, udah luar biasa itu Pak, mengembangkan usahanya yang dikelola langsung oleh santri dan para alumni, udah luar biasa. Berarti mengabdi kembali. Ya karena memang pondok pesantren ini butuh biaya Mbak Aira. Sementara negara juga belum memberikan akses yang cukup ke sini. Makanya di pesantren itu biasa gotong royong, sumbangan dan seterusnya, agar program di pesantren itu bisa berjalan. Kalau melihat dari potensi dana abadinya nih Pak, bagaimana caranya agar optimal, terutama mungkin bisa menyentuh operasionalnya, kayak buat transport atau buat mungkin biaya-biaya lainnya. Ya itu dia, jadi pesantren itu kreatif ya. Mereka punya inovasi membangun sebuah ekonomi yang keuntungannya diperuntukkan untuk operasional pesantren itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dia dapat untung, maka sebagian besar keuntungan itu akan dipakai, dimanfaatkan untuk kepentingan santri dan pondok pesantren. Berarti pemeran pemerintah itu benar-benar dibutuhkan loh sekarang ya. Ya pastilah, karena bagaimanapun itu kan tanggung jawab negara Mbak Ira. Toh kita hidup di sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, sama saja. Orang santri, orang pesantren juga bayar pajak kok. Sama saja, tidak ada bedanya. Berarti wajib. Nah di sini hebatnya pesantren Mbak. Pesantren dengan lembaga formal misalnya, Mbak Ira dapat bayangkan 1 bulan aja para guru pegawai negeri itu tidak digaji. Kira-kira mogok kerja enggak? Mogok. Ya itu dia. Tetapi kalau di pesantren Mbak, apalagi memang dia bukan pegawai negeri, gaji enggak dapat, honor juga enggak dapat. Tetapi mau tidak mau, mereka sudah mendedikasikan dirinya, mewakafkan waktu, tenaga, pikirannya untuk terus menebar ilmu demi anak-anak kita. Itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesantren, Pak. Nggak ada istilah mogok di situ karena memang mereka nggak digaji. Terus siapa yang mau kasih gaji mereka kan begitu? Berarti benar-benar mengabdi. Ya.
Dan saya masih sangat bersepakat Mbak Ira bahwa pesantren harus tetap berpegang teguh kepada jati dirinya Betul. sebagai pesantren, gitu. Adapun negara punya kewajiban untuk membantu, oke. Tetapi tidak boleh pesantren itu bergantung kepada pemerintah. Terbukti sejak Indonesia ini belum merdeka, pondok pesantren sudah berjalan dan alhamdulillah sampai hari ini masih eksis, walaupun guru-guru mereka tidak digaji dan tidak dibayar. Dan diakui atau tidak, sejarah membuktikan bahwa santri-santri lulusan pesantren adalah orang yang banyak berkontribusi kepada pembangunan negara yang kita cintai. Itu dia. Itu. Malah tidak sedikit orang-orang pesantren yang menjadi tokoh nasional misalnya. betul. Ada orang pesantren yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Itu tokoh ulama, beliau santri, beliau orang pesantren. Jadi tidak bisa kalau pesantren ini seakan-akan keluar lulusan pesantren ini kolot. Waduh, itu. Tidak ada itu. Tidak ada. Berarti benar-benar sebenarnya bukannya nggak butuh, tapi kalau bisa dibantu. Apalagi kalau saya mungkin kalau sekarang nggak digaji, saya juga mogok. Saya langsung pulang ini. Kalau ngomongin soal pemberdayaan di mungkin dalam sektor pesantrennya sendiri nih, berarti sudah sejahtera dalam lingkup pesantrennya sendiri daripada kita mungkin membandingkan dengan sekolah-sekolah formal. Itu non formal itu sudah jos gitu. Ya, enggak semua begitu. Bagi pesantren yang sudah terkelola dengan baik, maka itu akan berdampak kepada kesejahteraan para pengelolanya, termasuk para tenaga pengajarnya. Betul. Tapi kan tidak semua pesantren bisa, Mbak Ira. Belum semua pesantren bisa memanage, mengelola santri dan pondok pesantrennya secara baik. Dan ini yang perlu pendampingan dari pemerintah. Jadi maksud saya, kehadiran pemerintah di lembaga-lembaga pesantren itu bukan semata-mata dia datang memberikan bantuan berupa finansial dan seterusnya, tapi mendampingi mereka itu juga termasuk kewajiban pemerintah. Wah, berarti tetap harus didampingi dan dirangkul, jangan dilepas sendiri. Ya. Kalau ngomongin soal 5 tahun ke depan nih Pak Aliyadi, 5 tahun ke depan itu kan digadang-gadangkan untuk Indonesia emas. Indikator keberhasilan kesejahteraan pesantren yang mungkin Pak Aliyadi harapkan untuk 5 tahun ke depan apa saja? Ya, karena undang-undang sudah lahir dan sudah cukup lama, ya kita tunggu saja action para pelaksana undang-undang itu seperti apa. Nah, kita sudah tidak bisa berdebat, undang-undangnya sudah ada, Mbak. Kenapa disahkan? Kalau memang bukan untuk dilaksanakan, kenapa undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang pesantren? Wah, itu dia. Nah, jadi Ngomongin soal undang-undang, apakah tidak ada yang menyuarakan? oh pasti kewajiban kawan-kawan DPR RI misalnya, termasuk DPR daerah, itu mengawasi, Mbak. Mengawasi. Jadi bola itu kan sudah ada di tangan eksekutif ya. Betul. Sebagai pelaksana daripada undang-undang dan peraturan daerah itu. Nah, kawan-kawan di DPR ya tentu wajib memberikan pengawasan apakah undang-undang dan peraturan daerah itu sudah berjalan sesuai harapan apa tidak. Gitu. Jadi buat apa ada undang-undangnya, buat apa ada peraturan daerahnya, tapi tidak ada dampak apa-apa, tidak dilaksanakan sebagaimana amanah yang ada di dalamnya, ya buat apa bikin? Kan gitu. Itu ya Power. Kalau tadi sempat dikasih clue, apakah undang-undang ini sama pemerintah sudah berjalan semestinya? Kita coba tanya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, masih sama Aira dan Pak Aliyadi. Kalau tadi kita sempat bahas tentang implementasi dan kesejahteraan
masyarakatnya, terutama ekonomi sosialnya. Kalau dari pesantren nih Pak, pesantren tuh kan sudah mandiri. Nah, secara ekonomi itu sektor mana yang paling realistis dijalankan dan dimulai? Ya dari pesantren sendiri, Pak. Dari pesantren untuk pesantren. Jadi banyak sekali pesantren itu yang punya inovasi, terobosan-terobosan untuk mengelola ekonomi untuk kesejahteraan pesantren itu sendiri. Seperti tadi saya di awal sampaikan, banyak sekali pesantren di Jawa Timur ini sudah berhasil membangun ekonominya sendiri secara mandiri gitu, dan itu untuk kepentingan pesantren. Jadi UMKM-nya ada yang bikin air mineral dalam kemasan. Betul. Kemudian marketnya sudah ada di mana-mana, ada sistem simpan pinjamnya di mana-mana. Itu sudah menunjukkan sebuah kemandirian yang dimiliki oleh pesantren. Itu kan dalam pesantren yang mungkin sudah bisa dikatakan besar nih Pak. Kan sekarang banyak tuh pesantren-pesantren baru, pesantren-pesantren yang kecil dan menengah. Itu bagaimana caranya agar tidak tertinggal, mulai dari akses, bantuan, atau mungkin program-programnya? Ya tergantung daripada pengelolanya juga sih, bagaimana bisa memanage sebuah lembaga pondok pesantren itu dengan baik. Karena memang tidak ada sesuatu yang sifatnya bantuan pemerintah yang sifatnya pasti. Artinya pesantren sendiri harus punya ide-ide kreatif sehingga bisa mendatangkan uang untuk kepentingan santri dan pondok pesantren itu. Apakah dibutuhkan badan-badan khusus untuk mungkin bisa membantu dari mulai segi layanan atau perekonomiannya, membantu untuk kalau belum punya merek nih air dalam kemasan itu dibantu bikinin biar bisa jadi sektor ekonominya sendiri? Itu pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah lakukan itu, Mbak Ira ya. Jadi UMKM kita, bahkan kalau khusus pesantren itu di Jawa Timur ini ada namanya program OPOP. OPOP itu One Pesantren One Product. Jadi dari beberapa pesantren yang punya produk unggulan itu malah juga ikut dipasarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu waktu saya kemarin di Ketua Komisi B itu satu periode. Jadi salah satu program unggulan Bu Gubernur itu ya OPOP itu. Itu yang bersentuhan langsung dengan pesantren. Jadi dimanapun pesantren di Jawa Timur ini yang punya produk unggulan itu justru juga ikut dipasarkan oleh Pemprov Jatim ke daerah-daerah lain. Itu kan bagian dari niat baik pemerintah untuk membantu. Betul. Ya, sekalipun tidak bisa membantu keuangannya, tetapi bantu pemasarannya, kira-kira seperti itu. Kalau ngomongin soal pemasarannya nih Pak, kan sekarang sudah dunia digital, teknologi itu sudah sangat canggih banget. Strategi menghubungkan dari pesantren ke dunia industri tanpa menghilangkan mungkin tradisionalnya itu pribadi. Ya itu tadi salah satu hadirnya OPOP itu pemerintah Provinsi Jawa Timur ini contohnya ikut mengiklankan, memasarkan salah satu unggulan produk pondok pesantren di salah satu OPD, salah satu dinas misalnya. Dia kan lebih tahu bagaimana memasarkan itu. Ya memang dunia digital sudah tidak bisa kita hindari, dan pondok pesantren hari ini juga aktif di dunia digital. Ya, bagaimana memasarkan, bagaimana memamerkan, mensosialisasikan tentang santri dan pondok pesantren. Jadi dari sisi positifnya, dunia digital ini juga banyak sekali yang sudah dimanfaatkan oleh santri dan pondok pesantren. Berarti pesantren tuh udah nggak serem kayak dulu. Kalau dulu kan selalu dibilang pesantren tuh di dalamnya pasti dimarah-marahin, disuruh kalau nakal disuruh
nyuci baju sendiri gitu. Berarti nggak menyeramkan itu aja Pak sekarang. Itu kan image negatif yang Betul. dibangun mungkin oleh sebagian orang yang tanda kutip Iya, kurang suka dengan pondok pesantren. betul. Nggak ada itu. Pesantren itu adalah satu-satunya lembaga yang menurut saya hari ini yang membantu mengedukasi anak-anak didik kita tanpa pamrih. Mana ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang digaji, dibayar setiap bulan? Betul. Nggak ada itu. Ada saya kalau nggak Itu digaji. sebuah keikhlasan, murni sebuah keikhlasan. Jadi kalau ada orang bilang bah kalau di pesantren mah disuruh kerja ini kah, suruh Betul. kerja itu, enggak. Itu bukan pesantren itu. Enggak ada. Saya sendiri alhamdulillah juga mengelola pesantren, Mbak Ira. Alhamdulillah. Gitu. Jadi anak-anak datang ke pesantren itu ya belajar, ya ngaji, ya dibina karakternya, diperkuat wawasannya, begitu. Nggak ada anak-anak suruh kerja, kemudian ada tindakan ya mungkin lah, ada lah kalau zaman dulu dipukulin, nggak ada. Sekarang ini pendekatan pesantren, pendekatan para pendidik, para pengasuh kepada santri adalah pendekatan cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang. Kalau boleh nih Pak, tahu satu deh, mungkin kebijakan yang ingin Pak Alia didorong lebih keras lagi tahun ini untuk pesantren itu apa? Paling prioritas deh. Ya, pemerintah harus ambil bagian, ikut membantu sarana prasarana yang mutlak dibutuhkan oleh pesantren. Sehingga harapan kita tidak terjadi lagi kejadian-kejadian di pesantren karena minimnya anggaran sehingga harus jatuh korban. Itu kan salah satu minimnya perhatian pemerintah. Betul. Sebenarnya. Kalau negaranya datang, pemerintahnya hadir, infrastrukturnya dibantu, didampingi. Betul. Saya pikir pesantren ini luar biasa. Berarti bentuk kolaborasi idealnya nih benar-benar harus saling menguatkan, ya? Betul. Mendampingi hingga mungkin kalau misalnya dari pesantren ada butuh bantuan, berarti pemerintah setempat tuh tidak boleh didiskriminasi. Betul. Bareng-bareng berarti dikawal. Sudah ada yang menyuarakan untuk mengawal bersama. Ya, sudah. Kalau dari jenengan, mungkin kolaborasi idealnya antara pesantren dengan OPD setempat pripun? Terutama di Madura deh. Iya, tergantung ini kebijakan pemimpin daerahnya. Pemimpin daerah itu kan ada bupati, ada DPRD. Di situ berkolaborasi, kan pasti ada perwakilan pesantren yang ada di situ. Ya mereka jangan diam. Aspirasi pesantren, aspirasi santri itu hukumnya wajib untuk didengar dan diperjuangkan. Betul. Gitu. Berarti peran pemerintah setempat itu benar-benar harus aktif. Biar Ya, Mbak Ira. Jadi untuk memberikan satu kebijakan daerah, pemerintah daerah, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten dan kota, maka di sini ada sepakat antara eksekutif, dalam hal ini kepala daerah beserta timnya, dengan DPRD. Betul. Jadi dua lembaga ini menjadi satu, merumuskan sebuah kebijakan, akhirnya lahirlah satu kebijakan itu. Jadi kebijakan yang paling tidak menguntungkan kepada kaum santri dan pondok pesantren. Gitu. Kalau ngomongin soal riset dari pesantren sendiri, apakah sudah mengeluarkan riset-riset mungkin inkubasi usaha, riset usaha yang sudah sempat happening? Banyak, Mbak, banyak. Oh, sudah? Mbak, pesantren ini sudah banyak yang go internasional loh, Mbak. Wah, salah satunya? Ya, kerjasama misalnya dengan luar negeri, ya, di bidang apa. Buktinya banyak anak-anak santri yang mendapatkan beasiswa sekolah di luar, Mbak. Di Eropa, di Timur Tengah, itu justru yang biayain santri-santri kita yang berprestasi. Betul. Itu. Ya, tempat-tempat mereka kuliah di sana, bukan dari pemerintah sini. Berapa banyak anak-anak santri yang kuliah di Al-Azhar dengan beasiswa. Kemudian di universitas lain misalnya,
di Eropa, kemudian di Asia, di Timur Tengah. Itu menunjukkan bahwa anak-anak santri itu kan prestasinya juga luar biasa. Berarti tidak boleh dianaktirikan. Bahwa tidak bisa dinaktirikan, dia juga anak bangsa. Betul. Malah dibiayain oleh yang luar malahnya. Justru yang lembaga-lembaga pendidikan yang luar yang membiayain anak-anak santri kita yang mendapatkan beasiswa itu. Berarti sudah pesantren ini sudah bukan, nggak bisa lah kita anggap kayak ketinggalan zaman, ketinggalan informasi gini-gini gitu coba. Tidak bisa Mbak Ira, kalau baca sejarah sebelum Republik ini lahir, pondok pesantren di Indonesia ini sudah eksis. Satu, yang kedua, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, salah satu yang ambil peran penting dalam rangka merebut sebuah kemerdekaan itu adalah santri, para kiai, dan pondok pesantren. Itu sejarah itu. Satu deh Pak, terakhir nih, mungkin pesan untuk para pengasuh pesantren. Mungkin biar lebih siap untuk menyongsong era regulasi baru. Mungkin nantinya ada regulasi-regulasi yang bisa buat pesantren ini lebih dirangkul lagi oleh pemerintah pasca UU pesantren ini. Jadi terima kasih kaum santri, pondok pesantren, para pengasuh pesantren sudah sangat siap menyambut kedatangan undang-undang pesantren yang disahkan oleh negara. Harapan saya kepada pemerintah tidak hanya sekedar bisa mengesahkan sebuah undang-undang, tetapi implementasi daripada undang-undang itu harus segera dilaksanakan. Dan itu sebuah komitmen pemimpin, sebuah komitmen pemerintah untuk tidak ada lagi membeda-bedakan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Karena semua itu menjadi tanggung jawab kewajiban negara. Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk kaum santri dan pondok pesantren di Jawa Timur pada khususnya. Harapannya sangat besar nih ya Pak War. Jadi kita sudah tidak boleh mendiskriminasi antara sekolah non formal dan sekolah formal. Berarti harus sama-sama kita kawal nih UU pesantren biar mungkin bisa lebih mensejahterakan teman-teman yang ada di pesantren, pengurus-pengurus, kiai-kiainya mungkin juga Pak. Mbak Ira, pesantren itu sebenarnya tidak terlalu banyak mereka berharap dari negara. Yang penting perhatian negara itu tadi terkait dengan sarana prasarana, infrastruktur, kemudian kalau bisa ya kesejahteraan dari para ustadz, kesejahteraan dari para pengelola pesantren. Itu pun kalau negara mampu. Tidak mampu ya selama ini tidak protes kok. Ya, gitu. Pemerintah tidak usah takut berarti ya? Oh, tidak usah, tidak ada pun, tidak masalah. Tidak. Mereka para kiai, para pengasuh pesantren itu sudah siap kok mewakafkan waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk kemajuan pesantren dan para santri. Nah, Empower, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kalau ngomongin soal pesantren ini banyak banget hal-hal positifnya loh. Mungkin kalau kalian melihatnya hal-hal negatifnya, skip aja Empower, karena mungkin itu yang sudah lama. Sekarang kita lihat ke depannya bahwa pesantren ini cukup bisa mandiri malah. Banyak mungkin minuman-minuman kemasan yang berasal dari pesantrennya langsung. Nah, Empower, kalian jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe episode kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang masih mendiskriminasi pesantren, nah tuh kalian share Empower, karena pesantren saat ini tuh sudah bisa seiras dengan kita. Aira pamit dan Bapak Aliadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.